Engkau maha adil, Roh Kudus di sini kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha adil, Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau maha adil, Engkau maha adil, Roh Kudus di sini kau bagiku, hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha adil, Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, pada malam hari ini kami boleh datang bersama-sama berbakti kepadamu Tuhan. Engkau terus hadir di tengah-tengah kami Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan lewat firman pada malam hari ini. Kita semua menyiapkan hati agar firman yang ditabur tidak sia-sia, tetapi boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom semua saudara-saudara, juga yang streaming, shalom semua. Hari ini kita mau belajar sesuatu lagi. Posisi Tuhan di hidup saudara dan saya. Saudara, kita tanpa sadar seringkali memposisikan Tuhan itu levelnya sama hidup kita. Jadi disuruh-suruh, ya kalau ada yang tidak beres itu kita marah dan sebagainya. Bahkan ada yang menempatkan Tuhan di bawah tanpa sadar levelnya. Tetapi malam hari ini kita belajar memposisikan Tuhan. Seberapa saudara mengenal akan Tuhan, itu posisi Tuhan naik terus dalam hidup saudara. Hormat saudara kepada Tuhan makin bertambah. Kekaguman saudara makin bertambah. Nah, kita perlu belajar menempatkan Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan, majikan, Lord, Adonai ya, dalam hidup kita. Bukan cuma Jehovah Jireh yang mencukupkan, itu yang kebanyakan orang merindukan, tetapi tempatkan Tuhan di tempat di mana kita memberikan hormat yang tertinggi. Saudara, Pak Yusak mengajar bahwa kita pada waktu kita terima Tuhan itu kita jadi anak. Si kecil minta selalu dikasih oa-oa, dikasih susu ya. Itu kalau anak seperti itu saudara. Ya. Tetapi tidak bisa orang Kristen jadi anak terus, harus
bertumbuh. Saya rindu saudara-saudara levelnya sudah meningkat, tidak cuma jadi anak, tetapi makin meningkat. Yang kedua menjadi hamba atau pelayan, saudara. Itu dididik sama Tuhan. Ya, kita belajar untuk taat. Ada upah kalau jadi pelayan atau hamba, saudara. Pendidikan terus terjadi dalam seorang hamba. Tetapi level yang ketiga itu level budak. Dulos gitu. Dulos itu budak, ya. Seperti Yusuf pada waktu dijual itu sebagai budak. Orang di sana kalau ditanyain kamu kekayaannya berapa, salah satu adalah 20 budak. Itu menjadi milik, mau diapain saja boleh, saudara. Ya, kalau budak. Budak itu tidak ada upah. Haknya tidak dikasih hak, saudara. Nah, Tuhan sedang membawa yang jadi anak naik menjadi pelayan atau hamba, naik lagi menjadi budak. Tidak bisa nuntut apa-apa. Nah, itu kita malam hari ini diajar sama Tuhan. Ya, kalau selanjutnya Pak Yusak bilang menjadi sahabat Tuhan ya, dari anak, pelayan atau hamba, budak, terus menjadi sahabat atau mempelai juga. Jadi kita akan lihat dari Lukas pasal 17 ayat 7, saudara, sampai ayat 10. Lukas 17 ayat 7, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, itu doulos, diterjemahkan di sini hamba, budak, yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, jadi tidak disuruh makan, sudah kerja keras, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku. Di dalam bahasa Inggris dikatakan salin baju, pakai baju untuk kerja di rumah, tadinya kotor di ladang. Dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu, kalau di barat itu di message dikatakan, sampai aku kelar makan minum kopi. Nah, orang sana kalau habis makan terus minum kopi, saudara. Ya, artinya sampai aku puas, wareg, sudah tidak kepengen apa-apa lagi. Ya. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. 9. Adakah ia, yaitu majikan ini, berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Berterima kasih. Demikian juga tidak berterima kasih. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Wah, di sini mungkin ada yang tidak terima ini. Wah, saya sudah melakukan, melayani ini, masa hamba yang tidak berguna. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Kita perlu tangkap apa yang dia katakan. Karena itu akan mendatangkan kebaikan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, di dalam King James dikatakan hamba-hamba yang tidak berguna itu, ya, bahasa Inggrisnya, so likewise, you, when you shall have done all those things which are commanded to you, say, we are unprofitable servant. Kami hamba yang tidak mendatangkan keuntungan untuk engkau. Sepertinya dia bilang begitu. Tidak berguna, bahasa Inggrisnya unprofitable. Saya itu tidak mendatangkan keuntungan untuk engkau. Mungkin lebih jelas sedikit, saudara. Tuhan tuh punya segala macam, apapun yang saudara kerjakan,
persembahan yang saudara kasih, kegiatan apa saja yang kau berikan, dia itu punya semuanya, saudara. Jadi tidak akan menambah kekayaan Tuhan. Kehebatan dia tidak akan bertambah. Dia tidak sampai hutang sama saudara dan saya untuk semua yang saudara lakukan. Saudara, kalau orang bilang terima kasih, itu ada sesuatu yang diterima. Jadi kita bilang terima kasih untuk semua kebaikan dan sebagainya. Bahasa Inggris lagi, tolong ya. Saudara, unprofitable servants dikatakan begitu, ya. Kita tidak bisa mendatangkan karena Tuhan sudah punya begitu banyak, saudara. Saya bayangkan, saya waktu merenung itu kayak laut, saudara. Laut itu luasnya luar biasa, airnya tidak tahu berapa liter, saudara. Sungai yang mengalir itu tidak efek untuk laut, tidak sampai lautnya mumbul gitu loh, ya. Tidak, karena terlalu banyak. Laut tidak perlu berterima kasih kepada sungai. Aduh, terima kasih kamu kirim air sama saya, jadi saya tetap ada air. Terlalu besar dunia ini dengan isi air di laut, saudara. Seberapapun yang dikasih tidak ngefek, saudara. Nah, kita sebetulnya malam hari ini sedang diajar sama Tuhan hidup sebagai budak. Tidak ngarepin apa-apa, tidak ngarepin terima kasih. Apapun yang saudara sudah kerjakan untuk Tuhan, Dia punya segalanya. Nah, ini sebetulnya sedang membawa saudara posisi Tuhan yang makin tinggi. Kalau saudara bisa mengenal ini, saudara. Hormat saudara bisa bertambah kepada Tuhan. Ya. Ada satu ilustrasi, saya kira bagus sekali, bagaimana seorang bapak-bapak, dia punya anak laki satu-satunya. Nah, mereka sedang pergi ke pantai dan ada seorang ibu juga yang punya anak perempuan. Nah, pokoknya mereka tidak kenal, cuma berenang di pinggir pantai, ya, saudara. Anak perempuan ini dengan senang bermain, lalu terseret akan ombak, saudara. Makin lama makin jauh, ibunya berseru-seru minta pertolongan siapa yang bisa bantu. Dan bapak ini lihat kalau anak laki-lakinya itu pandai berenang, kuat, pokoknya bisa menolong. Jadi bapak ini menyuruh kepada anaknya, pergi nak, kamu tolongi anak perempuan tadi. Dan bisa, saudara, anak tadi ditarik sampai ke pantai, sampai mendarat baik-baik. Tetapi anak laki-laki ini tenaganya pokoknya sedemikian rupa sampai dia terseret arus dan dia hilang, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ibu ini sangat merasakan suatu kehilangan dari bapak ini karena anaknya menolong akan anaknya perempuan. Apa yang dikerjakan oleh ibu ini, saudara? Dia setiap hari datang ke rumah bapak ini. Bapaknya punya banyak pelayan, sangat kaya, apapun ada. Tapi ibu ini bilang, Pak, apa yang bisa saya kerjakan? Anak bapak sudah rela diserahkan untuk menolong anak saya. Nah, kita perlu belajar, saudara, seperti ibu ini, ya. Dia kerjakan bukan karena terpaksa. Pada waktu misalnya dia membersihkan sesuatu, itu sungguh-sungguh, tidak sambil lihat YouTube. Kan banyak sekarang orang yang saben hari itu tidak lepas dari HP-nya, ya, sambil masak, ya, dengerin, sambil apapun, saudara. Itu nyambi namanya, ya. Ibu ini mengerjakan semua dengan satu kesungguhan karena dia mengasihi, bukan mencintai, mengasihi akan bapak ini yang sudah rela memberikan anaknya sampai mati agar anak perempuannya bisa hidup. Dia kerjakan tidak mencari upah. Ya, mungkin ada saudara-saudara yang mau melakukan sesuatu mengharapkan ya berkat, ya
Aku diberkati semua begini. Senang kalau diberkati kan? Ya. Tetapi setiap orang yang terima berkat dari Tuhan itu bertanggung jawab, saudara. Saya cerita sedikit. Saya suka dengar khotbahnya Pak Yusak, dia satu hari mau dikasih orang 100 juta, saudara. Orangnya bilang bahwa ini sudah pasti ordernya ada, nanti besok tanda tangan notaris, pasti, saudara. Nah itu malamnya ternyata namanya Pak Yusak juga bilang, aku juga manusia, mau dapat uang, ini tahun 80 sekian, 1980 sekian. Dapat 100 juta tuh banyaknya luar biasa, mau buat apa ya? Sampai malamnya tidak bisa tidur. Dan Tuhan bilang, kenapa tidak bisa tidur? Ternyata orang dikasih berkat itu bingung juga, saudara. Ya, jadi dia dikasih tahu sama Tuhan. Kalau dikasih berkat, malah kamu jadi ndak karuan hidupnya, sudahlah nggak jadi saja katanya. Besok itu urusan notaris akan batal, dia bilang begitu. Waduh. Ya kelangan, saudara, hampir dapat, tidak jadi. Ya. Betul, besoknya orangnya datang bilang, aduh kenapa ya, kok tidak jadi, ya. Proyek ini tidak jadi. Ya. Saudara, yang diberi banyak, dituntut banyak juga, saudara. Nah hari ini Tuhan tuh sedang menyampaikan kepada saudara dan saya, belajar seperti seorang budak itu kalau kita kerja keras, ya, kerja dengan sungguh-sungguh di ladang, membajak atau ternaknya digembalakan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, itu tentunya kepengen ada pujian paling tidak lah, ya saudara, aduh kamu bagus ya. Ternyata tidak tuh. Kalau dia kerjanya asal-asalan saja, pasti tidak kepengen dilihat sama bosnya, ya saudara. Tapi nanti satu hari konangan, ketahuan saudara. Di ladang, loh 3 bulan lagi kok tidak ada buahnya, ya. Kamu ngapain saja, ya. Tetapi kalau kerja sungguh-sungguh, pasti ada suatu harapan, ya. Dipuji, ya. Dulu saya kalau kasih persembahan ya kepengen dilihat sama pemimpin, saudara, ya. Nggak tahu masih ada yang model begitu tidak? Hari ini diajarin, ya, semua yang kita kerjakan kita suruh ngomong, kita tuh hamba yang unprofitable, tidak mendatangkan keuntungan bagi Tuhan. Sekali lagi ya, itu kalau sebetulnya cerita ini diberikan agar saudara itu kerja sungguh-sungguh. Siapa yang membajak di ladang, dikatakan begitu, menggembalakan ternak, kalau dia tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, pulang tuh malu sebetulnya, ya. Tetapi akan itu bosnya itu dikatakan, siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak dan menggembalakan ternak baginya, bagi saya ini mengerjakan serius, fokus dikerjakan, ya. Akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang, mari segera makan. Itu kan yang diharapkan, ya. Sudah capek seharian, ayo sini makan, ya, minum. Tidak, ternyata, saudara. Bahkan sebaliknya, kamu melayani di ladang Tuhan, ya, bisa menjadi pemain musik, bisa menjadi song leader, worship leader, ya, usher, apapun itu pekerjaan Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak ngarepin.
Siapa di antara kamu tadi ya? Lalu ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakan makananku. Bukan cuma melayani pekerjaan Tuhan, tapi suruh melayani pribadinya Tuhan. Punya hubungan yang intim, berdoa sama Tuhan, membaca Alkitab, ya, mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup saudara, melakukan. Ya. Bukan cuma mendengar, tetapi menjadi pelaku. Itu yang harus kalau saudara mau masuk dalam level budak ini, saudara. Ya. Layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum, saudara. Saya melihat ada berkat di sini, makan dan minum itu yang disediakan oleh dia untuk tuannya, dia boleh makan itu, tidak masak second grade. Nah, ya kalau bosnya makan steak gitu, kamu kangkung aja ya, tidak. Ya. Di sini dikatakan, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ada berkat juga. Adakah ia berterima kasih? Dikatakan begitu, karena orang selalu ngarepin. Ya. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ya. Tidak berterima kasih. Ya. Kita diajar untuk memperkatakan, ini Tuhan Yesus yang ngajar. Dan semua pelajaran daripada Tuhan Yesus itu suatu kehidupan. Kalau kita tidak ngikutin, kita hidupnya turun, saudara. Tapi kalau ngikutin, kita akan naik terus. Bahkan pengenalan kita akan Tuhan makin bagus. Ya. Jadi kita diajar untuk berkata-kata. Ayat 10-nya. Ya. Berkata apa? Kami dulos atau budak yang tidak menguntungkan, tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi saudara harus tahu apa yang Tuhan inginkan, yang tertulis atau yang tidak tertulis. Ya. Saya pada waktu membaca Lukas 17 ayat 17, tolong ditayangkan, Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, ini kepada 10 orang kusta yang minta tolong sama Tuhan. Orang kusta itu habis, saudara. Disingkirkan, taruh di luar kota, isoman, ya, di luar kota. Istrinya tidak bisa memeluk, misalnya dia suami, ya. Anak-anaknya tidak bisa datang bermain, betul-betul disingkirkan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 itu? Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus pada waktu menyembuhkan, itu dia cuma bilang, kamu pergi ke imam, lapor. Di jalan mereka sembuh. Tuhan Yesus bilang, nanti jangan lupa ya, kalau sudah sembuh, balik lagi ke saya, hormati saya. Tidak. Jadi banyak perintah yang tidak tertulis, tapi tersirat atau pokoknya kudu cerdas rohani. Ya. Ternyata Tuhan Yesus tanya, mana yang 9? Karena yang datang itu orang Samaria. Terus 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya. Jadi itu keinginan daripada Tuhan, tapi tidak dinyatakan. Saudara perlu, ini namanya pengenalan akan Tuhan makin meningkat. Tuhan itu sepertinya ngedepin mata, saudara sudah ngerti, oh maksudnya begini. Ya. Tuhan melengos, oh ada sesuatu yang salah dan sebagainya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini ada kerinduan di hatinya. Ya. Terus 19, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah.
imanmu telah menyelamatkan engkau. 20, tidak, sampai 19 saja. Terima kasih ya. Jadi saudara-saudara, kita perlu melayani Tuhan sampai dia makan dan minum sampai kenyang, sampai kafi terakhir minum kopi. Itu artinya sudah pol-polan, sudah selesai makannya ya. Termasuk mengerti apa yang ada di hati Tuhan. Bagaimana bisa mengerti? Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada saudara. Dia penolong. Kalau saudara tidak ngerti, tanya sama dia. Apa yang harus aku lakukan? Dan itu perlu menjadi suatu gaya hidup. Setiap hari, tiap kali ada pilihan harus begini atau ke sana, saudara bertanya lagi. Sudah jalan ke sana, bertanya lagi. Ya, terus ya. Ada orang yang, Pak Yusak itu cerita begini, ada orang, ya kalau tidak dengar bagaimana? Sudah tanya, memang perlu ada peningkatan pendewasaan. Makin lama makin kenal. Ya, saudara yang sudah menikah lama, istri saudara kenal dengan baik. Kalau suami saudara sudah kenal dengan baik, tapi yang baru-baru ya perlu belajar saudara. Ya, jadi pengenalan tadi harus meningkat ya. Juga terhadap Roh Kudus, saudara pada waktu tanya, menghargai, menempatkan dia di tempat yang seharusnya, makin tinggikan dia, saudara. Ya, nah Pak Yusak bilang kalau tidak ada jawaban, jalan saja. Percaya nanti Tuhan pimpin. Kalau sampai pintunya akan tertutup nanti. Ya. Ada orang yang ngenteni, tunggu lama sekali, tidak dikerja-kerjakan saudara. Telat nanti ya. Langkah ya, sambil jalan saudara, makin kepekaannya makin meningkat saudara. Nah saudara, ada beberapa hal yang saya lihat. Kalau kita menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dalam hidup saudara dan saya, ya, itu efeknya yang pertama kepada tubuh ada. Contohnya adalah Daniel, saudara. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 bicara begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, ini Daniel di pembuangan. Ya. Itu anak yang hilang, dia ngawur hidupnya di dekat ayahnya atau tempat yang jauh. Di tempat yang jauh, dia mau ngawur biar nggak ada yang lihat, saudara. Ya. Hidup foya-foya dan sebagainya. Saudara, kalau ada anak-anak kalau di luar negeri hidupnya malah ngawur saudara, karena papa mamahnya tidak ngeliatin ya. Tapi ini Daniel hebat sekali saudara. Di tempat yang jauh tidak ada yang ngeliat, itu terlihat hubungan dia dengan Tuhan itu hormatnya luar biasa. Sebetulnya dikasih makanan yang enak sekali. Ya. Makanan nomor 1 lah. Mau mangga nomor 1, tempe nomor 1, semuanya serba nomor 1. Makanan raja itu pilihan. Bahkan sudah dites juga. Tidak ada racun dan sebagainya. Harusnya diterima saja. Ya. Tetapi dia tahu bahwa ini makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Saudara, dia berketetapan, pegang apa yang Tuhan inginkan itu dengan kuat, saudara. Sebetulnya bisa sekali untuk hidup ngawur. Ya. Saya waktu di Kanada pernah ngerokok, saudara. Sebentar, teman-teman ngasih rokok, ya wis dicobalah.
tidak pernah sampai enak, saudara, sudah berhenti ya. Pokoknya pergaulan itu bisa membuat saudara turun sebetulnya. Levelnya akan turun ya. Tapi Daniel menetap berketetapan untuk tidak menajiskan. Dan ternyata apa saudara? Setelah 10 hari dites, badannya bagus, perawakannya bagus, lebih bagus daripada yang makan makanan raja. Yang lebih hebat lagi, bukan cuma itu, dia bisa melayani 3 generasi raja. Nebukadnezar, Belsasar, dan Darius. Biasa orang melayani satu raja, ya matinya bareng-bareng, saudara. Ya. 3 generasi raja, dia bisa melayani. Jadi, kalau takut sama Tuhan, memposisikan Tuhan tinggi dalam hidup saudara, itu ada efek terhadap, dan saudara mau berkorban, mau melakukan apa yang menjadi kemauan daripada Tuhan. Ada perkataan you are what you eat katanya. Kalau saudara makannya ya lemak-lemak terus ya, mungkin pembuluh darahnya bumpet. Ada yang tahu bumpet nggak sih? Ya. Rapet gitu loh. Pembuluh darah tuh saluran ya, tersumbat ya. Ya tidak bisa menyelesaikan nanti ya saudara. Salomo bilang begini, Amsal 23 ayat 2 ya. Taruhlah pisau. Saudara kalau makan tolong sebelahnya ada pisau. Jangan begitu. Tetapi dikatakan taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu katanya. Memang kalau sudah makan makanan yang cocok itu bisa banyak saudara ya. Betul enggak? Kalau saya senangnya sambal goreng ya. Memang dilahirkan, dibesarkan seperti itu. Tapi bahaya ngomong begini nanti ada yang masak ngirimin ke saya. Bukan maksud saya. Bukan maksud saya begitu loh saudara. Betul-betul. Ini cuma kasih tahu bahwa kalau makanannya enak, saudara kebelandangan biasanya. Tetapi kalau saudara mau menyelesaikan itu seperti Daniel dibatasi ya. Tubuh itu bisa menerima sesuatu dalam batas tertentu. Tapi mulut ini kepengennya terus-menerus saudara. Nanti bukan jadi berkat untuk tubuh, jadi beban ya. Saudara kalau minum vitamin C kebanyakan juga ya jadi beban untuk ginjal saudara. Minum apa saja, makan apa saja jadi beban saudara. Daniel punya seperti itu. Kalau Yusuf juga saya lihat ya, Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saya selalu senang lihat orang elok parasnya, maksudnya tuh padang mukanya saudara. Kemarin Bu Nani cerita kalau orang tuh kelihatan dari matanya saudara. Kalau lagi masalah itu kelihatan matanya. Ya. Lagi seneng kelihatan matanya. Mata itu pelita tubuh. Sekonangan semualah kalau dari mata saudara. Ya. Makanya sering-sering pakai kacamata hitam agar Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Ya. Dia mengerti perkara ini sehingga dia bisa melayani Potifar dengan hebat, melayani di penjara dengan hebat, dipuji-puji, melayani Firaun. Begitu dia diangkat, dia bilang saya mau mengelilingi seluruh Mesir. Saudara kalau lihat peta Mesir, semuanya coklat. Yang hijau itu cuma di pinggirannya sungai Nil, paling-paling sekilometer, mungkin tidak ada sekilometer, ya, kiri kanannya. Ya. Dan di Kairo itu tempat deltanya itu cukup banyak hijau, tapi sekelilingnya semua coklat saudara. Gersang.
Nah, Yusuf bilang, aku mau mengelilingi, mau mapping, mau ngecek di sana ada apa, di sini ada apa. Ya, itu perlu kekuatan yang hebat, saudara. Jadi pengaruh pada tubuh kalau saudara meninggikan Tuhan itu ada. Yang paling berkesan ke saya, dia bisa melayani 3 generasi raja. Pengaruh pada jiwa. Daniel itu hebat sekali. Dia menerima karunia dari Tuhan di Daniel 1 ayat 17. Dikatakan kepada 4 orang muda itu, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi, saudara. Jadi jiwa itu akan terpengaruh pada waktu dia 10 kali lebih cerdas. Ayat 20, Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ya. Pengetahuannya ditambah oleh Tuhan. Semua yang diperlukan itu ditambahkan oleh Tuhan. Seperti orang dikasih kecerdasan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Saya lagi ya, itu Pak Yusak selalu bilang baca Alkitab, nanti kamu jadi pinter, nanti kamu mengerti lebih dari yang lain. Dia kan cerita tahun 48 itu dia sekolah kelas 3. Sebetulnya kelas 3 umur 14, tapi gurunya bilang enggak bisa, sudah doglong, tahu ya doglong, dhuwur gitu. Seperti Goliat sama Daud, saudara. Kelas 5, saya belum bisa katanya. Sudah dicoba, nanti kamu turun kalau tidak bisa ke kelas 4. Kalau tidak bisa lagi, turun ke kelas 3. Ya udah, masuk. Setiap hari yang tidak bikin PR karena tidak bisa, dia terus, saudara, sampai satu saat di mana waktunya untuk diturunkan. Jadi kalau kamu sampai tidak bisa bikin PR sampai tanggal ini, kamu akan diturunkan. Itu sehari sebelumnya itu dikasih seperti tape recorder. Ya. Dia cerita begitu. Belum ada, tidak ngerti. Ya. Terus dikasih lagi sama Tuhan fotokopi. Matanya kalau lihat sesuatu bisa motret. Cuma recordernya, tape-nya itu harus selalu mulai dari awal. Besoknya pada waktu, sini Yusak maju. Terangkan pelajaran yang ada. Jadi dia bisa ngomong dari awal sampai akhir. Bahkan intonasi dari gurunya dia bisa. Persis seperti tape, saudara. Sampai gurunya bilang, jenius, selama ini kok kayak ngumpet saja ya. Kepintarannya ngumpet, kok hari ini sudah kamu naik nanti ke kelas yang lebih tinggi. Saudara. Itu kalau dia lihat bukunya teman-temannya, kayak ngopi saja, saudara. Bisa kayak fotokopi. Hebat sekali, saudara. Saudara, ada kepandaian-kepandaian itu kalau jiwa kan ada keinginan, kehendak, ya, perasaan. Ya. Apalagi ya, satu lagi, istri saya tuh pinter. Ya, jadi itu ditambahkan karena yang pertama tadi dia mengambil ketetapan mau meninggikan Tuhan. Ya. Yang ketiga ada pengaruh terhadap rohnya. Alkitab berkata
Alkitab bilang dia punya excellent spirit, punya roh yang luar biasa. Di Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11 berkata, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati. Jadi Daniel itu pada waktu dia mendengar harus mintanya sama raja, tidak boleh minta yang lain. Daniel pulang rumah. Lalu orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa, bermohon kepada Allahnya. Jadi Daniel dicari-cari kesalahannya, kesalahannya tidak ada, susah sekali. Kecuali dia orang Kristen, orang yang takut sama Tuhan. Jadi apa yang bisa dijatuhkan kepada Daniel ini? Ternyata dia berdoa dan memohon kepada Allah, saudara. Dan Alkitab berkata dia itu berdoanya 3 kali sehari, seperti biasanya. Ya. Saudara, dia menjalin hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan di tengah-tengah pressure yang sangat tinggi sebetulnya. Sampai akhirnya karena raja tidak bisa berbuat apa-apa, dia sudah membuat dekret, akhirnya Daniel diturunkan ke lubang singa. Saudara. Pagi-pagi sekali rajanya tanya, Daniel, masih hidup kamu? Masih tuanku raja. Tuhan yang saya sembah membuat singa-singa ini mulutnya tertutup. Daniel diangkat dan orang yang menuduh dia belum diturunkan, istri dan anak-anaknya belum sampai ke bawah, sudah habis dimakan oleh singa tadi. Ya. Dia punya roh yang luar biasa. Daniel 5 ayat 10, karena perkataan raja dan para pembesar itu masuklah. Jadi perkataan Raja Darius itu pesta besar pakai cawan-cawan yang dulu ada di Bait Allah, ya. Pokoknya bersenang-senang seperti merendahkan akan Allah Israel, saudara. Ternyata ada tulisan di dinding yang membuat dia takut sampai dikatakan ini dengkulnya gatuk gitu loh, saudara. Ya. Lalu istri raja permaisuri, karena perkataan raja dan para pembesar itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat. Ayat 11, sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, yang mereka tahu adalah dewa-dewa. Ya. Ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan. Nah, sekali lagi, mukanya padang, saudara. Ya. Kecerahan, akal, budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Ya. Saudara, hebat sekali. Ternyata Daniel bisa menceritakan. Ya. Ayat 6, pasal 6 ayat 4, Daniel berkata, maka Daniel ini, 6 ayat 4, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Ya, mungkin ini, ya. Jadi saudara-saudara, dia memiliki excellent spirit, dia diangkat menjadi orang yang berposisi di kerajaan. Ya. Jadi hari ini saudara, sebetulnya kita sebagai orang Kristen itu sering sekali ngarepin
berkat. Kalau berkat itu akan ngikutin saudara. Cuma sikap hati kita ya, malam hari ini diajar untuk tidak menuntut hak kita dilepaskan. Ya. Tuhan tidak mungkin tidak menepati akan janji-janjinya. Tetapi kita perlu membereskan hati ini saudara. Hak-hak kita dilepaskan. Ya. Saudara, Salomo pada waktu dia dikasih tahu sama Tuhan, kamu minta apa saja tak kasih, gitu loh. Dia ternyata minta untuk bisa menghakimi orang umat Tuhan dengan benar. Itu namanya yang dia minta cocok, karena untuk kerajaan Allah dia minta, mengutamakan akan Tuhan. Sampai Tuhan bilang begini, karena dia masih muda dan belum berpengalaman, Salomo meminta hikmat memimpin bangsa Israel. Tuhan mengabulkan permintaan Salomo, bahkan memberikan bonus kepadanya, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Nah, Tuhan Yesus juga bilang, kalau minta itu minta Roh Kudus. Dia yang akan menuntun hidup saudara. Jadi tidak salah, saudara. Nah, cerita Pak Yusak lagi, dia ada di Australia pada waktu pelayanan selama 3 minggu lebih, saudara. Sampai di sana, Ibu Yusak sakit, saudara. Pecah pembuluh darahnya, dia tanya dokter, wah ini sih tidak ada obatnya, pasti mati dah. Sampai nelpon Garuda, ini kalau membawa mayat pulang ke Indonesia biayanya berapa dan sebagainya. Tetapi atas pimpinan Roh Kudus, dia tidak mintanya istri saya disembuhkan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya menyelesaikan tugas saya yang masih 3 minggu ini di depan. Dan itu dianggap Tuhan permintaan yang baik. 3 hari lagi Ibu Yusak sembuh, saudara. Jadi kalau kita seringkali fokusnya ya berkat, mengenakan daging, mengenakan hidup, ya. Tetapi belajar seperti Salomo tadi, juga Daniel, ya. Apa yang keinginan daripada Tuhan, itu kita belajar memenuhinya. Nanti yang lain-lain akan ditambahkan dalam hidup saudara. Dan itu diajarkan Tuhan Yesus pada malam hari ini. Ya. Jangan ngarepin terima kasih ya, Tuhan bilang begitu. Walaupun kamu kerjakan yang sangat luar biasa untuk aku, jangan ngarepin kamu melayani aku. Sudah kerja di ladang Tuhan, suruh di rumah melayani Tuhan secara pribadi. Ya. Dan itu menyenangkan akan Tuhan, punya dampak terhadap tubuh saudara, terhadap jiwa saudara, terhadap roh saudara. Memiliki roh excellent spirit. Ya. Saya merasakan begini, saudara. Tiap hari itu saudara dan saya punya kesempatan sebetulnya. Saya itu cerita sedikit melayani pendeta-pendeta di pelosok, saudara. Di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok. Ya. Seringkali dengan ngirim berkat, ya. Kalau pas uangnya sudah habis, seringkali Tuhan bilang sama saya, kamu kan masih punya uang di BCA.
Kalau Tuhan bicara begitu, nangkepnya apa, saudara? Saya ingat seperti Elia. Elia minta 5 buyung di tengah-tengah air sangat sulit. Tidak masuk akal permintaannya. Dituang di atas korban. Dia bilang 5 lagi. Dituang lagi, ya. Bukan dikasihkan ke orang yang perlu. Minta lagi. Dituang lagi, saudara. Ya. Jadi, belajar satu ketaatan, kalau Tuhan bicara sesuatu, ya minta Roh Kudus menerjemahkan, dan heran sekali. Pada waktu saudara mau melakukan apa yang Tuhan suruh, ya, itu tuh tidak tanggung-tanggung, saudara. Saya kadang-kadang cari pendeta itu lewat internet, buka Google Map, tulis gereja. Jadi kemarin dulu di sekitar Palembang, karena saya merasa di Sulawesi, Sumatera Selatan masih sedikit, saya buka Palembang, saya tulis gereja, terus muncul gereja ini, gereja itu, daftarnya, ada nomor teleponnya, saudara. Jadi saya telepon, tidak kenal. Pak, saya namanya ini, ingin berkenalan dengan Bapak melayani di gereja ini. Kok bisa tahu? Dia bilang begitu, ya. Ya, ada di internet. Tolong ya, di foto itunya, di screenshot, kirim ke saya. Dia bilang begitu. Karena saya bilang, Pak, boleh tidak minta nomor rekening? Saya mau kirim berkat. Wah, dia tidak kenal. Dia tidak mau. Banyak modus-modus seperti ini, dia bilang begitu. Dia mencurigai saya, saudara. Ya. Tapi saya ada tulisan itu. Ini gereja denominasi ini, ya. Dan saya punya banyak di Sumatera denominasi itu. Oh Pak, saya sungguh-sungguh mau memberkati. Bapak kenal dengan pendeta ini di Jambi? Oh ya, saya kenal. Wah, mulai tenang sedikit dia, saudara. Akhirnya dia kasih nomor rekening dan saya kirim berkat, saudara. Lalu dia tulis, ini memang cucu saya lagi perlu susu, dia bilang begitu. Itu terjadi 2 hari yang lalu, saudara. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan itu suruh sesuatu dalam hidup saudara, sebetulnya dia ingin menghidupkan pengalaman saudara dengan Tuhan. Belajar untuk mentaati dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi hari ini saya rindu saudara menangkap yang masih membutuhkan terima kasih dari manusia atau dari Tuhan, saudara belajar menanggalkan. Lakukan seperti ibu tadi terhadap bapak yang anaknya menolong dia dengan tidak ngarepin upah, tidak mengharapin apapun, tetapi karena cinta, bukan karena cinta eros, tapi cinta karena bapak tadi sudah menolong, anaknya sudah menolong anak dia. Kita nyanyi lagu Hineni. Ayo, para pemusik naik. Refnya saja. Hineni, ini aku Tuhan.
ini aku berhenti arti dari kerendahan hati. Jaga hati ini, ingatkan aku hanya Tuhan yang mengabdi dengan cinta. Nyanyikan dengan hati, pelan sedikit ya. Jemaat yang nyanyi lebih keras lagi. Ini aku Tuhan, buatku mengerti arti dari kerendahan aku ini. Hanya yang mengabdi dengan cinta. Sekali lagi, agar suara jemaat bisa terdengar. Ini aku Tuhan, buatku mengerti arti dari kerendahan hati. Aku mengerti arti dari kerendahan hati. Jaga hati Bapa, selidiki akan hati kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini
maupun kami yang streaming pada malam hari ini ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Di dalam pengikutan kami kepadamu ya Tuhan. Adakah terselip dalam hidup kami suatu kebanggaan menjadi seorang pelayan yang sudah melakukan segala sesuatu untuk melayani Engkau, untuk memberikan seolah-olah yang paling baik kami mau berikan kepadamu, tapi dengan motivasi yang tidak berkenan di hatimu. Bapa, Engkau lebih tahu akan keadaan kami. Kami saat ini menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kami buah ini Tuhan, yaitu buah kerendahan hati, untuk mengerti siapa diri kami yang sebenarnya. Dari mana kami diambil. Buat kami mengerti Tuhan, siapa kami dahulu. Kalau kami Engkau bawa sampai seperti ini, kami tahu ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kerendahan hati tidaklah suatu hal yang mudah ya. Tapi hari ini Selasa yang lalu kita masuk dalam Rosh Hashanah, betul kan? Nah, seminggu kemudian itu besok ya, besok sebetulnya ini kan tanggal 14. Tanggal 15 itu adalah hari yang dinamakan Yom Kippur. Ya, besok itu Yom Kippur. Nah, besok itu adalah sebenarnya hari untuk merendahkan diri. Ya. Hari merendahkan diri itulah yang dinamakan Yom Kippur. Menyelidiki hati dalam hidup kita bahwa sebenarnya siapa kita. Nah, hari ini firman-Nya adalah kita selidiki hidup kita. Siapa sebenarnya diri kita itu, supaya kita itu benar-benar nanti malam ya saudara merenungkan firman Tuhan hari ini, lalu katakan Tuhan besok itu Yom Kippur ya. Hari menyelidiki diri ya, hari untuk merendahkan diri, untuk kita benar-benar mengatakan minta ampun atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tapi ada sesuatu dompleng dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang gak berkenan di hati Tuhan, ini waktunya hari yang dinamakan hari merendahkan diri, hari untuk minta ampun, hari pendamaian antara saudara dengan Tuhan. Itulah yang ingin saya sampaikan pas hari ini firman-Nya tentang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, pas besok adalah Yom Kippur ya, saya ingatkan itu. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan saudara, minggu depan itu kita dilayani oleh Pak Daud Tony atau Tony Daud. Beliau adalah orang yang mempunyai karunia, pakarnya lah dapat dikatakan pakar daripada yang karena masa lalunya. Dia adalah orang yang cukup terkenal di Indonesia dan masa lalunya dia selalu berkecimpung dalam urusan kuasa gelap. Jadi kita mendapatkan kesempatan Selasa sore, Rabu pagi, dan Rabu sore. Ya, saya harap ini 3 kali berturut-turut, saya harap saudara meresponi. Dan kita benar-benar belajar. Kalau saudara masa lalunya tidak baik dan sebagainya, nanti saudara bisa mengerti trik-triknya kuasa gelap. Ya. Nanti akan diterangkan bagaimana kuasa gelap itu menguasai seseorang. Nah, nanti saudara bisa mengoreksi diri kita. Ya. Kalau ada sesuatu di mana saudara itu pernah mengalami disantet orang atau pernah mengalami saudara itu dikuepang atau di Guamya atau apapun juga, itu saudara bisa
bertanya, tapi pertanyaannya itu harus diorganisir dengan baik ya. Jadi tidak ada yang bilang, Pak saya mau tanya, Pak saya mau tanya. Itu tidak diladenin saudara. Jadi yang diladenin adalah saudara tulis ya di WA, itu ada nomor teleponnya enggak? Ya, di situ ada nomor telepon ya. Saudara WA ke situ, itu nomor teleponnya Sofi ya. Sebab saya mau dikelompokkan, jadi tidak semrawut nantinya ya. Saya biasanya melakukan sesuatu itu pengen rapih ya. Semua pengen rapih sayanya, pengen tertata dengan rapih. Jadi untuk kali ini pun saya mau ibadahnya juga rapih. Ya, artinya sesudah selesai khotbah itu hari Selasa, nanti ada beberapa yang mau tanya, saya beri kesempatan Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, itu terakhir menerima semua pertanyaan. Ya, diserahkan dikirimkan ke Sofi nomor 08 berapa lah, pokoknya itu yang sudah ditayangkan, tolong ditayangkan lagi aja. Nah, sesudah itu nanti akan dipilah-pilah, artinya gini, pertanyaan yang sama-sama kan mesti banyak, misalnya gini, Pak saya pernah di Kuepang, Pak saya pernah di Kuepang, Pak saya pernah di Kuepang. Nah itu pertanyaan kan 3 pertanyaan yang tidak perlu dijawab satu-satu, tapi bisa dijawab dalam satu jawaban sudah menjawab 3 pertanyaan, maksudnya begitu. Jadi tidak ada pertanyaan yang double-double ya, supaya tidak terlalu lama, tapi bisa terjawab akan segala sesuatunya. Saudara, saya harapkan bisa meresponi akan hal ini karena ini akan menjawab pertanyaan saudara ya, akan menjawab pergumulan saudara. Misalnya salah satu hal, saya ini sudah pelayanan misalnya ya, saya sudah minta tutup bungkus darah Yesus, tapi ternyata sesudah saya pelayanan sampai rumah kok ada serangan balik gitu ya. Itu sering kali terjadi. Kita ini ya dari Sion, suatu saat kita pelayanan ke pulau-pulau, terutama kita sering kali karena tempatnya kita daerahnya adalah Sulawesi. Nah, nanti kalau sudah selesai pelayanan, perang di sana segala macam, kita sudah kebas-kebas, kita sudah melakukan semua prosedur daripada profetik. Nanti sampai di Sion ini, tiba-tiba ada yang lihat, loh, di belakang kamu ada yang ngintil, itu lagi ada di persekutuan. Ternyata setelah kita doa, kiriman yang ngintil dari Sulawesi. Nah yang begitu, nah itu tanya, kenapa Pak kok bisa begitu? Nah itu nanti diterangkan panjang lebar. Jadi akhirnya kita perangi lagi, suruh balik lagi ke Sulawesi. Baru selesai. Nah banyak sekali itu dunia roh saudara. Ya, dan saya harapkan saudara itu banyak pertanyaan yang mengenai dunia roh yang saudara nggak tahu. Terus ada lagi yang bertanya misalnya, Pak ada satu orang dia bukan anak Tuhan, tapi bisa ngelihat ada setan, ada apa, itu kenapa? Nah yang begitu-begitu nanti akan diterangkan. Kenapa ada orang yang jadi bukan anak Tuhan, tapi juga dapat yang dinamakan indigo itu dari Tuhan atau tidak dan sebagainya. Ya, saya nggak akan terangkan panjang lebar. Nanti saudara akan diterangkan pada saat hari Selasa depan. Saya harap buat saudara-saudara yang punya teman atau punya family yang seringkali bermain-main dengan perkara-perkara begitu, diajak aja. Ya, sampai mereka bisa sadar. Ya, siapa tahu akhirnya dia bisa bertobat. Karena apa? Karena dia, oh kok gitu ya ternyata. Nah, itu kuasa gelap. Itu dari siapa? Nah, buat saudara-saudara masih punya saudara, family atau siapa yang masih punya yang seperti begitu-begitu, diajak aja. Biar mereka diterangkan. Tapi saudara harus banyak berdoa. Supaya apa? Supaya orang itu bisa mengenal Kristus dan mengenal kebenaran. Itu maksudnya, jelas ya.
Jadi tidak ada yang mau misalnya kamu tidak WA pertanyaan terus saya mau tanya, tidak diladenin, saya minta maaf, tidak diladenin. Karena apa? Yang sudah WA itu sudah panjang. Kalau kamunya baru minta sekarang itu termasuk nomor yang paling belakang gitu. Ya untung-untungan, kalau kamu masih ada waktu ya bisa dijawab, kalau tidak ya enggak. Tapi yang sudah didaftar itu pasti akan dijawab. Jelas ya, saya kira pengumuman ini cukup jelas. Diadakannya Selasa, Rabu pagi dan Rabu sore ya. Rabu pagi jam 7 saat kita PW, terus langsung ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Tony Daud. Ya. Ada pengumuman yang lain? Ya. Tentang kemarin ya waktu Rosasana. PP 5782. Angka 5 itu berbicara tentang anugerah. Angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Yang bisa menyempurnakan hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Angka 8 berbicara tentang new beginning, yaitu ada awal yang baru. Angka 2 bicara tentang kesatuan atau unity. Yang Tuhan mau adalah kalian harus unity dengan tahun pembebasan. Semuanya itu selesai rest. Selamat Hari Raya Shalom Jemaat PD Eklesia Cirebon, kami berterima kasih atas kehadiran Anda pada ibadah hari ini. Pada Warta Jemaat sore hari ini, saya Santi akan menginformasikan seputar kegiatan Persekutuan Doa Eklesia selama 1 pekan ke depan. Jemaat Eklesia Cirebon, mari kita sama-sama membangun iman Kristiani kita dalam ibadah Persekutuan Doa Eklesia setiap hari Selasa pukul 6 di Gedung Gracia lantai 2. Untuk kaum dewasa muda, Anda dapat mengikuti ibadah Live Tree Community hari Rabu pukul 18.30 di Gedung Gracia lantai 2 Cirebon. Halo anak-anak muda Kota Cirebon, mari bergabung di ibadah Live God Youth Community setiap hari Jumat pukul 6 sore di lantai 2 Gedung Gracia Cirebon. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi Instagram kami di @livegod.community. Hai, anak-anak yang ceria dan luar biasa.
Yuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah Sion Kids setiap hari Selasa pukul 7 di Upper Room Gedung Gracia. Sion Kids berakar, bertumbuh, berbuah. Bagi jemaat yang ingin kembali menyaksikan serangkaian ibadah kami, jemaat dapat mengunjungi channel YouTube kami di Sion Media Ministry. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita berdoa, kita minta diperkenankan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan semua berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bapak, saat ini berbicaralah Engkau kepada kami, berapa yang kami akan berikan sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Dan hari ini Tuhan, untuk persembahan lawatan, berapa yang harus kami berikan kepadamu. Beritahukan kepada kami, untuk kami dapat memberi di dalam ketepatan. Terima kasih untuk semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelah kanan saya ada untuk lawatan, dan di sebelah kiri untuk persekutuan eklesia. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah satu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas ampunan anugerah. Mari saudara tetap bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Bapak, kami mempersembahkan sebuah persembahan kami kepadamu. Biarlah Kau memberkati persembahan kami Tuhan. Engkau pakai untuk kemuliaan bagi namamu. Kau beri bertambah-tambah 5 roti 2 ikan untuk dapat dipergunakan memberi makan 5.000 orang. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami mau meninggalkan tempat ini, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami minta anugerah-Mu turun atas kami saat ini. Biarlah semua berkat yang terbaik yang dari surga, yang Kau sudah sediakan buat kami terima dengan utuh yang daripada-Mu. Semua damai sejahtera, sukacita-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami. Kami dilepaskan dari mara bahaya, kami dilepaskan dari segala sakit penyakit, kekuatan dan kesehatan kami terima secara utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan semua firman-Mu dalam hidup kami supaya kami bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin.
amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara semuanya.